Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Sinyal Islam Indonesia yang saya hormati dan Allah muliakan, alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu bertatap muka di kajian fikih. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang sebelumnya tentang rukun sholat. Ini penting karena sholat itu adalah amalan yang tiap hari kita kerjakan, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur awali dengan sholat subuh, sampai tidur kembali akhiri dengan sholat isya. Masya Allah. Terus kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya sholat kita ini adalah makbul mabrur, makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabrur menjadi nilai kebaikan untuk dunia kita. Makbul tidak mabrur, oke, diterima oleh Allah, tetapi tidak ada aspek untuk kehidupan dunia kita, akhirat kita. Makbul mabrur diterima oleh Allah sebagai amal soleh, mabrur ada pengaruh kebaikan untuk kehidupan kita. Masya Allah. Hadirin para pemirsa Sinyal Islam Indonesia, pembahasan kemarin kita membahas tentang ruku, ya, sampai bahasan ruku. Kemudian rukun sholat yang keenam adalah tumakninah fihi, di dalam ruku. Jadi ruku itu harus tumakninah. Bagaimana tumakninah? Tumakninah itu adalah sukunun, berhentinya seluruh anggota kita, tidak ada gerak kecuali hanya gerakan ruku. Jadi kalau tangan sudah ada di lutut, kaki tegak lurus, tangan tegak lurus, punggung membungkuk, kasop hatin seperti papan, selembar papan, itu diam, tidak ada gerak. Nah, kalau ini kepala, umpama kepala, ini punggung. Nah, kalau sudah diam seperti ini, sudah, ini tumakninah. Tapi kalau begitu ruku, masih ada gerak gini, si kepala, punggung masih ada gerak ini, kayak per gitu, masih ada gerakan. Ini belum tumakninah. Ya, kalau Allahu Akbar, nah ada gerak ini, ya, ini, ya. Tidak ada gerak, sudah gerak ini, diam, ini sukun, ya. Nah, berarti apa ini? Itu adalah tumakninah. Kalau masih ada gerak, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu belum, rukuknya tidak jadi. Kenapa ruku tidak jadi? Karena dalam ruku belum tumakninah. Dalam ruku belum tumakninah. Gitu. Jadi harus tumakninah, gerak. Harus berhenti, gerak. Tidak ada gerakan kecuali ruku, diam. Asabi al-i'tidal. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal itu setelah ruku. Setelah ruku, Allahu Akbar. Umpama ruku nih, diam. Beres, tumakninah. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah setelah ruku, itu i'tidal. Nah, ruku harus tumakninah. Seukuran apa sih tumakninah dalam ruku? Paling sedikit seukuran subhanallah. Jadi paling sedikit ukuran tumakninah dalam ruku adalah seukuran membaca subhanallah. Ghalib, sempurnanya adalah membaca doa dalam ruku. Gitu. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, 3 kali.
Mau lebih, mangga silahkan. Sampai 11 kali mangga. Gitu. Itu baca tumaninah dalam ruku. Kemudian i'tidal. I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Itu i'tidal. Nah, siapa yang membaca sami Allah? Apakah imam saja? Ada yang mengatakan cukup imam membaca sami Allah, makmum jangan membaca. Imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal ham, Rabbana lakal ham, makmum. Tetapi menurut ulama di kalangan Syafi'iyah, wa yusannu ayyaqula firrabi sami Allahu liman hamidah wa fi i'tidalihi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardh wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu untuk makmum dan imam. Untuk imam dan makmum. Jadi imam sami Allahu liman hamidah, makmum pun begitu berdiri dari ruku mengatakan sami Allahu liman hamidah. Terus lanjut doa, Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Sampai sana. Wazada fit tahqiq, ada ulama sunat ditambahkan dengan hamdan kasiran mubarakan fih. Hamdan kasiran mubarakan. Jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du hamdan katsiran mubarakan. Masya Allah. Gitu. Itu doa dalam i'tidal. Kemudian as-samin at-tumakninah. Di dalam i'tidal pun harus tumakninah. Tidak boleh tangan goyang-goyang. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tangan tidak boleh gerak-gerak ini, tidak boleh. Hamidah harus diam. Tumakninah. Tuh, ya. Yang ke-8 tumakninah. Ya, dalam i'tidal. Seukuran apa sih tumakninah? Minimal seukuran membaca subhanallah. Maksimal seukuran membaca Rabbana lakal hamdu. Tadi ya, Rabbana lakal hamdu mil'u ma syi'ta min mil'u ma syi'ta wa mil'ul ardi, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du hamdan katsiran mubarakan. Kemudian yang ke-9 adalah sujud marratain. Sujud 2 kali sujud. Sujud pertama dan sujud kedua. Ya. Anggota sujud ada 7. Mana anggota sujud ada 7? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari-jari kaki. 6. 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari-jari kaki. 6. Tambah jidat. 1. Jadi itu 7 anggota sujud. Itulah yang harus menyentuh bumi. Itulah yang harus menyentuh tempat sujud kita. Tidak boleh terhalang dengan apa-apa. Gitu. Ya, harus langsung nyentuh tempat sujud kita. Masya Allah. Ya. Kenapa sujud? Karena sujud dalam sholat adalah a'zamul arkan. Paling mulianya rukun sholat, dalam setiap rukun adalah sujud. Seperti dalam haji Arafah. Al-hajju arafata. Apakah haji Arafah? Bukan. Banyak. Praktek-praktek haji bukan cuma Arafah. Tetapi yang paling besar daripada rukun haji adalah Arafah. Maka yang paling besar dalam rukun sholat adalah sujud. Wasjud waqtarib. Sholatlah kamu, sujudlah kamu. Dalam posisi sujud, kita dalam posisi merendahkan diri kita. Saya adalah makhluk yang paling rendah. Allah adalah sang pencipta kita yang mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan dengan praktek bagaimana tumaninah dalam ruku, bagaimana i'tidal, tumaninah dalam i'tidal, dan bagaimana praktek sujud yang benar.
Tonton terus, belum sempurna kita ada praktek sholatnya. Kemudian i'tidal, lihat i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Posisi tangan, rata-rata posisi tangan. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Allah. Tangan belum diam, masih gerak, sudah langsung sujud. Allahu Akbar. Ini tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah dalam i'tidal. Harusnya Sami Allahu liman hamidah. Diamkan tangan. Tidak boleh gerak. Rabbana walakal ham. Ya, seukuran membaca subhanallah minimal. Baru turun untuk melaksanakan sujud. Nah, sekarang sujud. Anggota sujud yang pertama adalah anggota sujud. Anggota sujud yang pertama adalah jidat. Ini wajib terbuka. Yang kedua, dua telapak tangan. 3. Kemudian lutut. Wajib menyentuh maudi'us sujud, tempat sujud. Kemudian dalamnya jemari, nih bahunya jemari ini harus menyentuh tempat sujud. Jadi ada 7 rukun sujud, ya, jidat, 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, 5, 2 kaki, jadi 7. Ya, baik. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah kaki. Ketika kita sujud, kaki tidak boleh begini. Ya, kalau kita sujud kakinya begini, ini tidak sah sujudnya. Kalau sujud tidak sah berarti tidak sah sholatnya. Kaki harus melipat. Nah, seperti ini diusahakan melipat. Kalau tidak mampu minimal 1 aja melipat. Tidak semuanya mampu, minimal 1 aja melipat. Diusahakan maksimal semuanya. Nah, seperti ini. Ini posisi dalam sujud. Setelah kaki, kemudian perhatikan. Ketika sujud, tangan tidak boleh terbuka begini. Ya, tidak boleh begini. Nah, tidak boleh begini ketika sujud, tangan. Tidak boleh. Pun tidak boleh ngedeplok seperti ngedeploknya anjing. Nah, begini. Tidak boleh begini. Kalau ini ngedeplok seperti ngedeploknya anjing, tidak boleh. Tidak boleh begini. Harus bagaimana? Letakkan tangan sejajar dengan bahu. Kemudian dibuka sedikit. Tuh. Sejajar dengan bahu, dibuka sedikit. Nah, seperti ini. Sehingga yang atas di bawah, yang di bawah itu bokong kita naik ke atas, tekankan ke bawah. Tuh. Seperti begini sujud. Ya. Tidak begini, tidak boleh begini, tapi begini. Tangan sejajar dengan bahu tuh. Allahu Akbar. Nah, ini adalah praktek sholat sujud. Insya Allah kita lanjutkan di sesi yang akan datang. Saya tutup dulu. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.